wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa hadir di masjid dan bisa hadir di majelis ilmu yang semoga ini bagian dari amal soleh kita yang diterima oleh Allah dan mudah-mudahan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat yang keempat Allah ngendika wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati hum yuqinun. Inilah salah satu ayat yang mengingatkan kita bahwasanya akan ada kehidupan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Jadi mereka orang-orang yang beriman itu diantaranya juga beriman akan kehidupan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya kita sering ngaten nggih napa memahami dan ya kita mengetahui ada al-akhirah dan juga ada apa? Ad-dunya. Apa? Ad-dunya wal akhirah. Maka ada sebuah doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada ad-dunya dan ada al-akhirah. Dan sering ya Allah menyebut kalimat ad-dunya wa kalimat al-akhirah. Bahkan kalau kita menghitungnya itu ada 115 kali kalimatu ad-dunya fil Quran mi'ah khams wa khamsata asyar. Ada 115 kali Allah menyebut kalimat ad-dunya, dan sebagaimana Allah menyebut kalimat al-akhirah juga berapa? 115 kali. 115 kali. Jadi begitu sering Allah menyatakan ya kalimat ad-dunya. Ya, saat menikah kita di mana? Di dunia kan. Kita hidup di dunia dan setelah kematian kita itulah awal dari kehidupan akhirat. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan kemudian ada yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ketika kita menyatakan ad-dunya itu biasanya kita kaitkan dengan kehidupan. Ngaten nggih, napa? Kehidupan. Jadi ada al-hayah, kehidupan. Jadi kita itu hidup ya. Kita bergerak ke sana kemari, kita beraktivitas kan ngaten nggih. Itulah apa? Kita katakan al-hayah. Dan kemudian lawan dari al-hayah itu adalah al-maut, al-mamat, kan ngaten ya. Jadi ada kehidupan yang kita jalani dan juga nantinya ada kematian yang kita akan apa? Yang akan kita hadapi dan juga kita jalani. Dan dalam Al-Qur'an bicara tentang kehidupan ya, dengan berbagai redaksi dalam kalimat al-hayah, ngaten nggih. Contoh di surat Al-An'am ya, ayat 162 ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mahya ada lagi apa? Mamat. Mahya itu adalah tempat kita hidup ya. Di mana kita hidup. Ya. Mamat itu adalah kita akan mati kan gitu. Dengan berbagai kalimat yang terkait dengan apa?
dengan sebuah kehidupan itu lebih sering Allah sebut ya, sampai 145 kali tentang apa? Kehidupan kita. Dan yang menarik tentang kematian itu sama, 100 berapa? 45 kali. Ya. Artinya lebih sering Allah mengingatkan kita tentang kehidupan yang sedang kita jalani, sebagaimana Allah mengingatkan kita tentang kematian yang akan kita apa? Kita hadapi. Dan semoga yang sudah mendahului kita ya mendapatkan rahmat dari Allah, kan gitu ya, diampuni dosa-dosanya. Jadi ada apa? Kesamaan. Kalau tadi tentang dunia dan akhirat 115 kali sama, gitu ya kan? Tentang kehidupan juga demikian. 145 dan kematian berapa? 145. Ini sudah barang tentu ya kalau kita kembali ke ayat yang keempat surat Al-Baqarah, wabil akhirati hum yuqinun. Itu ada yang menarik Bapak dan Ibu sekalian. 5 ayat pertama surat Al-Baqarah itu kan bagian dari busyra, kabar gembira dari Allah tentang mereka orang-orang yang beriman ya, tentang mereka orang-orang yang apa? Yang beriman. Maka saya pernah menyampaikan ya sebuah tema ya tentang 5 ayat menika itu adalah dengan sebuah kalimat al-maut atau al-mamat ala hudam minallah. Jadi kita yang kita masih hidup ya, yang Allah tadi nyatakan ya sampai 145, itu seharusnya kita berusaha ya sekuat tenaga bahwasanya memang kematian itu kan sebuah hal yang pasti. Masalahnya kalau kita melihat dalam berbagai redaksi di ayat-ayat di 5 ayat menika, di antara fokusnya itu adalah bagaimana kita menuju kepada kematian itu dalam hidayah. Dalam apa? Hidayah, bimbingan dari Allah. Kenapa ini penting ya untuk kita sama-sama cermati ya. Saat Allah menyatakan wabil akhirati hum yuqinun. Apa berikutnya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, penting untuk kita catat ya, setiap ayat itu ada kaitannya, ada nilai faidahnya, apalagi ayat yang berdekatan atau bersambung, kan begitu. Kita sampaikan ayat yang keempat itu kan wabil akhirati hum yuqinun. Ayat yang keempatnya bagaimana? Ulaika. Ingatan nggih? Apa? Ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mudahnya kita tangkap Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud kita menjaga suasana hidayah, suasana bimbingan dari Allah, suasana petunjuk dari Allah, itu yang cepat kita ingin bisa merasakan manakala kita stempel ya. Apa stempelnya? Ya Allah, saya mengatakan sesuatu, saya melakukan sesuatu, saya kesana kemari karena saya beriman akan adanya kehidupan akhirat. Kan gitu. Nah, jadi ketika setiap saat kita hadirkan wabil akhirati hum yuqinun, itulah kita akan mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah dalam menuju kematian kita. Kan katanya ulaika ala hudam mir rabbihim, bahkan puncaknya al muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi siapapun ya, ketika Allah membimbingnya, Allah memberikan petunjuk sampai kematiannya, itu dipastikan mereka bagian yang mendapatkan al-falah. Mendapatkan Al-falah.
Maka Allah menyatakan di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Kan mengatakan, napa Bapak Ibu? Qad aflahal mu'minun. Jadi al-falah, al-muflihun, ngatani, yang selalu kita apa? Dengarkan ya, dalam azan itu kan selalu disebut ya, termasuk dalam azan kan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kan mengatakan. Bahkan dalam qomat juga demikian. Hayya 'alas shalah, apa berikutnya? Hayya 'alal falah. Jadi ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu puncaknya adalah saat kula panjenengan sami akhirnya sareng-sareng berada di surga. Itulah al-falah. Maka ini kan kita menuju ke sana, istilahnya road map ya, dalam hidup kita ke sana. Dan ini sering ya dijadikan apa? Sebuah quote ya, sebuah kata ya, kata seorang ketika ingin mengingatkan dirinya. Contoh ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ya, ketika diangkat menjadi pemimpin, apa yang dia nyatakan ketika ditanya, apa kira-kira visi misi besarmu? Jawabannya singkat untuk dirinya. Apa dia mengatakan? Inni akhafun nar. Apa dikatakan? Inni akhafun nar. Saya takut masuk neraka. Lah kalau siapapun termasuk saya, pangatan ya, ketika bersama siapapun ya, kita mendapatkan amanah apapun ya, ketika yang ada pada pikiran kita, jadi seakan neraka di hadapan mata, kan gitu, di depan kita bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita kan nopo? Semangat hidup nopo? Takut hidup, Pak. Jadi ada pendekatan ya, bisa yang sifatnya khauf dan bisa yang sifatnya roja. Kalau jenengan mungkin dalam tanda kutip ya, si rotok wedi. Napa istilahnya menyatakan saya takut masuk neraka ya. Enggak apa-apa jenengan. Ada lagi quote yang lain. Ya Allah, saya ingin masuk surga. Pilih mana? Hah? Pilih mana? Pilih dua-duanya ya, masuk surga dan tidak masuk apa? Neraka. Itu namanya saya ingin masuk surga. Itu namanya roja, punya harapan gitu. Biasanya kan kalau bicara tentang surga itu apa? Senyum Pak nggih, senang. Bicara tentang neraka apa? Kita menangis ya. Nah, begitu ya. Karena khawatir dan seterusnya. Dan itu demikian ya, itu baik ya. Artinya apa? Ya. Siapapun kita ya, ketika selalu hadirkan apa? Ada surga di depan mata kita dan ada juga neraka di hadapan kita, kan mengatakan. Itu pengendali yang sangat penting ya ketika kita menjalani dalam kehidupan menika. Sekali lagi, tadi di ayat yang keempat Allah ngendika bagaimana? Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Itu kan saya mengatakan satu kata. Yang sebelumnya, jadi menarik Bapak Ibu sekalian, 5 ayat menika bicara tentang hidayah itu 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Dan Allah menyatakan tentang Al-Quran itu 2 kali. Ya, kita baca ya. Setelah alif lam mim, apa berikutnya? Zalikal kitab. Al-kitab di sini maksudnya Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan tadi ya. Berarti apa? Ada hudan yang saya sampaikan baru saja dan ada apa? Ulaika ala hudan. Kan gitu. Di ayat yang kelima. Alif lam mim, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kan ngeten nggih? Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa berikutnya? Ini yang mungkin penting untuk kita cermati ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ini penting. Jadi unzila ilaika itu maksudnya apa? Yang Allah turunkan, diturunkan. Ka menika sinten? Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten. Unzila ilaika. Kan ngaten?
Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Niku napa? Al-Qur'an. Apa berikutnya? Hah? Unzila ilaika? Hah? Belum. Hah? Wa ma unzila min qablika. Ini maksudnya apa? Semua kitab yang telah Allah turunkan, ya, itu didahului dengan Al-Quran. Dan kemudian ini diakhiri dengan Al-Quran. Nih, unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Ngatan Bapak sekalian. Ya. Tetapi secara apa? Secara sejarah ini penting untuk kita catat. Ya. Maka ini mungkin ya perlu ya kita hadirkan bersama-sama ya, apakah di organisasi kita atau di masyarakat kita, di masjid kita adalah bagaimana generasi kita ya, bagaimana jamaah kita ya dengan para nabi. Kan ngaten Bapak. Nggih napa nggih? Nggih ta? Saya ulangi ya, dengan siapa? Para nabi. Yang harus semua nabi itu harus kita kaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa nih, Bang? Unzila ilaika. Setelah itu apa? Allah menyatakan tentang kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an. Jadi di antara metode yang wajib ya untuk kita pahami ya, jenengan bicara nabi siapapun jenengan bicara tentang kitab apapun itu tidak boleh dengan lepaskan dari Al-Quran. Ngatan nggih? Maka Quran ya, itu menjadi apa Bapak dan Ibu sekalian? Menjadi hal yang kemudian terakhir yang Allah wahyukan. Ini artinya apa? Dan sebenarnya Allah sudah memberitahu para nabi akan datangnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi mereka menyadari Bapak Ibu sekalian, dan mereka bukannya sadar iman akan datangnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten. Nggih. Maka Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ini para ulama menjelaskan ya. Ini kan kula panjenengan sami selalu memohon kepada Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim. Kan ngaten nggih? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Kemudian di ayat yang kedua surat Al-Baqarah apa? Dzalikal kitab la raiba fi apa? Hudan. Kan. Nah, kita ambil contoh ya. Ketika kan kata nih. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dan ini banyak ya penelitian ya. Termasuk makom Ibrahim kan kata. Termasuk apa? Makom Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu kan ada petilasannya. Kaki Nabi Ibrahim, itu petilasannya. Ya. Beliau membangun ya dan berdiri di atas batu. Itu sebagian sejarah menyatakan demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri ya, itu kan ada apa? Petilasan ya, jejak kaki beliau. Nah itu ada penelitian tuh mirip dengan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi yang paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya. Hanya jenengan, saya sampaikan ini metodenya. Jenengan harus yakin, jangan sampai dan kemudian kita mengatakan Ibrahim lebih mulia dari Nabi Muhammad, tidak. Maka mudah kita sampaikan ya dengan keterangan. Jadi Nabi Muhammad menemui dan bertemu Nabi Ibrahim itu di mana? Langit yang ketujuh, kan ngaten nih? Langit berapa? 7. Dan kemudian Nabi Muhammad apa? Masih lanjut, nggih. Sampai ke atasnya langit yang ketujuh, kan? Ini sebagai apa? Dalil juga ya bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun manusia yang sangat mulia, bahkan mulia yang kedua, itu tetap setelah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau jenengan melihat ya redaksi ayat gitu ya.
tentang uswatun hasanah. Tentang apa? Uswatun hasanah. Itu kan hanya disebut 3 kali dalam Al-Quran. Berapa kali? 3 kali. Ngaten. 3 kali menika sudah barang tentu yang pertama ya, ini adalah uswatun hasanah ya, keteladanan, contoh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan mengatakan surat napa? Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau jenengan lihat napa Bapak Ibu, redaksi yang terkait uswatun hasanah yang kedua dan yang ketiga itu kan untuk Nabi Ibrahim. Untuk siapa? Nabi Ibrahim. Dan itu agak mirip, tentang redaksi ayatnya agak mirip. Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-6. Berapa? Ayat yang ke berapa? Ke-6. Qad kana lakum uswatun hasanatun. Qad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Tapi setelah ini tidak ada dzakarallaha katsiran. Kan ini contoh. Itu untuk siapa? Ibrahim alaihi assalam. Dan juga kata uswah ada di ayat yang keempat, surat napa? Al-Mumtahanah. Apa yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, kalau untuk Nabi Muhammad itu tidak ada kecuali Nabi Muhammad dalam ayat menika. Jangan bisa cek ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tetapi untuk Nabi Ibrahim redaksinya bagaimana? Di ayat yang keempat contohnya laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ada Pak? Bukan Nabi Ibrahim tapi apa? Yang bersama dia. Oke? Jangan bisa cek di ayat yang keempat dan ayat yang keberapa? Keenam, sama gitu ya. Jadi bukan hanya untuk Nabi Ibrahim, tetapi untuk siapa? Ada keluarganya, kan ngeten nggih? Ada yang mengikuti Nabi Ibrahim, kan ngeten nggih? Maka Nabi Ibrahim juga katakan sebagai apa? Abul Anbiya. Tapi untuk Nabi Muhammad itu tidak ada. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Hanya Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Ini sebuah penjelasan bahwasanya meskipun jenengan berkuduah mencontoh semua para nabi, itu tidak boleh menghilangkan Nabi Muhammad. Semuanya harus apa? Menjadi apa? Semuanya harus mentauhidkan kuduah kepada Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Jadi tauhidu al-qudwah liman? Li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami belum? Mungkin. Maka jangan sampai nanti ya ketika mencontoh Nabi Ibrahim atau Nabi Musa dan sebagainya dan kemudian kebablasan, Pak. Nggih. Contoh umpamanya ya enggak mau sholat menghadap ke Ka'bah tapi maunya kemana? Masjid Aqsa. Gitu umpamanya. Contoh ya. Atau mungkin apa? Kemudian apa? Ada kitab Taurat atau yang lain ya dan kemudian apa? Ternyata menyelisih Al-Qur'an, kemudian ke situ. Oh, tidak. Itu yang saya mengatakan. Jadi tauhidu al-qudwah hada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih? Napa? Lin Nabi. Maka semua inspirasi ya terkait dengan kehidupan para nabi ya, dan juga kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah itu dalam rangka untuk apa Bapak sekalian? Laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka Bapak Ibu sekalian ya, saya lanjutkan ya tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu dinyatakan oleh Allah di surat Al-Nasrah wa rafa'na laka dzikra. Kan ngaten wa rafa'na laka dzikra.
Dan itu hanya untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu untuk dipahami ya bahwasanya itu menjadi sebuah apa? Sebuah dalil ya, begitu tinggi kehidupan ya, nilai kehidupan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah nyatakan tentang beliau gimana kan apa? Wa rafa'na laka dzikra. Jadi Allah kami mengangkatmu, kan begitu. Yang diangkat oleh Allah siapa? Wa rafa'na, yang diangkat sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih? Maka kemudian di antara para ulama kemudian penjelasannya adalah yang dimaksud sebutnya bagaimana? Setelah menyebut Allah, maka menyebut siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Syahadatain. Kan ngaten? Asyhadu alla illallah. Berikutnya apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu yang kita nyatakan kan, ya. Maka ketika kula panjenengan sami salat kan ngaten nggih. Saat jenengan tahiyat apa yang disebut? Halo? Di antaranya asyhadu anna illallah. Apa berikutnya? Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Dan hanya itu, Pak. Terhenti di situ. Nah, kemudian tentang sholawat, ketika jenengan menyebut sholawat Ibrahimiyah, itu karena petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ditanya ketika saya membaca sholawat ya Rasulullah, bagaimana yang utama? Maka Rasulullah mencontohkan sebagaimana kita juga nyatakan dalam apa? Salat kita kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berikutnya wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. Hanya perlu jangan jelaskan sebelumnya bagaimana kita menyatakan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rafa'na laka dzikra. Maka kemudian ya Allah menjelaskan ya tentang tadi saya sampaikan tentang apa? Kehidupan menikah. Oke. Maka tadi saya jalan ya sore ya, pas siang tadi ya, ada mobil itu ada tulisannya fa inna ma'al usri yusra. Apa berikutnya? Inna ma'al usri yusra. Tapi di fa inna ma'al usri yusra. Jadi Bapak Ibu ya, boleh dan itu termasuk Syekh Utsaimin ya. Itu kalau menjelaskan sebuah ayat itu berangkat dari apa? Dari kata-katanya, kata-kata bahasa Arabnya. Ya. Kalau contoh ini contoh. Ini ayat supaya jenengan juga bisa cepat memahami. Fa innama al usri apa rupanya? Yusra. Apa di antara yang jenengan cermati contoh? Al usr itu kan menggunakan alif lam. Gitu. Halo? Fa innama al usr. Sedangkan yusra tidak ada. Al-usr itu artinya apa? Hah? Kesulitan. Saya ulang ya, kesulitan. Yusra itu apa? Kemudahan. Apa beda dalam apa? Kata yang Allah nyatakan. Al-usr menggunakan alif lam. Ngerti nih? Fa inna ma'al usri. Ada alif lam. Nggih. Sedangkan yusra tidak ada apa? Alif lam. Ngerti nggih? Udah mau azan ya. Nah. Jadi apa di antara makna ada alif lam dan tidak ada alif lam? Maka dikatakan dalam nahwu dalam bahasa dikatakan ada ma'rifah, ada nakirah. Ngerti nggih? Mudahnya ini namanya al-masjid ada masjidun. Kan ngerti nggih? Al-masjid itu berarti ma'rifah. Sedangkan masjidun itu artinya apa? Nakiro. Apa bedanya Pak? Penjelasannya kalau ada tambahan alif lam secara umum itu kan ma'rifah. Ma'rifah menika napa? Diketahui. Apa Bapak Ibu? Diketahui.
Jadi kalau jenengan mengatakan mau kemana? Ke al-masjid. Itu yang apa? Yang bertanya itu tahu jenengan mau ke masjid mana gitu. Tapi kalau jenengan menjawabnya masjidun, yang bertanya nggak tahu. Dan jenengan mungkin belum ada rencana mau ke masjid mana. Itu namanya apa? Nakiro. Ngerti nggih? Lah kita kembali ke ayat menika. Fa inna ma'al usri. Jadi kesulitan menika Allah nyatakan dengan apa? Ma'rifah. Alif lam, nggih. Sedangkan yusra Allah jelaskan dengan apa? Nakiro. Apa Bapak Ibu sekalian inspirasinya? Ini kalau serbahasa ya. Jadi kesulitan menika berarti diketahui. Kesulitan menika terlokalisir. Sedangkan kemudian menika napa, Pak? Sangat luas, sangat umum. Sampai enggak diketahui ngoten lho, Pak. Sebenarnya saya mengatakan, kalau mengatakan saya ke al-masjid, itu diketahui saya masjid mana. Tapi begitu masjidun, itu enggak diketahui. Mungkin saya ke masjid sana, begitu banyaknya apa, masjid. Maka Bapak Ibu sekalian ya, dengan apa? Dengan kita menggunakan pendekatan pakai apa? Mungkin kayak nahwu shorof itu dalam bahasa Arab, kita memahami fa inna ma'al usri, berarti apa? Harusnya kita sadar kalau Allah menguji kita dengan kesulitan, itu tidak sebanding dengan Allah memberi apa? Yakin apa yakin? Saya khawatir nggak yakin. Nah, karena saya ingin kaitkan. Tadi pagi saya di sebuah majelis ya. Jadi kalimat napa? Kalimat fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nah, ini kan sebuah apa? Ayat yang mengingatkan, bahkan yang diingatkan oleh Allah menika bukan hanya kula panjenengan sami, Pak. Bangsa jin juga diingatkan, Pak. Kan ngoten enggak? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ala menika napa? Ni'am wal qudurat al ilahiyah. Jadi ala itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kula panjenengan sami dan kemampuan kemudahan yang itu diberikan Allah. Mungkin tidak ada rasa, tetapi ada suasana mudah. Itu namanya qudurat yang Allah berikan dengan apa? Kemampuannya Allah, kekuasaannya Allah jenengan diberi, Pak. Ngeten. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan kita berpikir kalau yang namanya nikmat itu ketika dilihat kelihatan indah atau gitu ya. Ketika ada rasanya. Tapi kadang-kadang suasana kan itu. Dan itu mungkin sebaik kita berlatih. Kata jenengan saat menikah, seharusnya kita merasakan ini adalah ala katanya. Dari Allah. Karena suasana demikian, Pak. Berapa banyak ngeten nggih orang-orang yang ingin ke masjid gitu, ternyata masih belum bisa juga kan gitu. Nggih ta? Nah, maka bagaimana masjid itu kita selalu berusaha untuk apa? Menjadi menarik kan ngeten Bapak sekalian. Nah, karena apa? Orang yang pertama mungkin belum merasakan, tapi lama-kelamaan kan terasakan. Ya, saya sering mengamati ya, ada para pejuang majelis ilmu gitu. Di sini datang, besok kemana lagi itu. Karena mungkin sudah merasakan nikmatnya sebuah kebersamaan kan ngeten. Orang nok nesu kan tukaran rahono kan itu pagi. Jajan dengan delok TV sinetron gitu deh tukaran. Nah, gitu. Jadi di masjid kan apalagi ada mulai lotek-lotek niko, napa niko. Jadi silahkan apa namanya casingnya itu diperbaiki dan sebagainya monggo. Ngeten nggih. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, surat Ar-Rahman yang ada kalimat apa? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ini kan istifham ingkari. Jadi Allah menikah mempertanyakan, kok mendustakan gitu loh. Mudahnya itu, ini kalau berpikir cepat saja itu nggak masuk akal gitu loh, Pak. Jadi kita itu tidak mensyukur, tidak berterima kasih kepada Allah, itu nggak bisa diterima secara logika, Pak. Ngerti logik? Ya. Lawang kita menikah apa? Keluar rumah itu aja loh ya, sudah ada kemudahan gitu, Pak. Bisa buka pintu, kan ngeten nggih? Bisa nutup pintu, apalagi bisa sampai naik sepeda motor. Ini kan semuanya apa? Tadi ala Bapak Ibu sekalian. Maka Allah mengingatkan,
Kok segitunya gitu ya enggak? Manusia menika napa? Mendustakan apa? Nikmat dariku. Dan Bapak Ibu sekalian ya, kalau jenengan bisa cermati ya enggak? Surat Ar-Rahman itu jumlah ayatnya berapa? Berapa Bapak Ibu? Hah? 78. Berapa? 78. Ayat yang menyatakan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu sampai berapa kali? 31 kali, Pak. 31 ayat. Jadi hampir separuh, Pak. Allah bicara tentang apa? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jadi Bapak Ibu, ini kaidah yang lain dalam tafsir itu, ketika Allah mengulang dalam sebuah ayat, contoh tadi ya, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, Allah ulang dan sampai Allah ulang menika nggih, bahkan sama itu yang pertama adalah lil ahamiyah. Apa yang pertama? Maksudnya apa? Ini super penting, gitu loh, Pak. Super apa? Penting. Itu yang pertama. Yang kedua, litazkir. Maksudnya apa? Ojo lali. Ya. Ini apa nggih, Pak? Kalau banyak tanda-tanda itu maksudnya apa? Jangan lupa. Ya. Jangan dilupakan. Maksudnya apa? Ingat. Kan ngoten lho nggih? Ingat. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah litasbit. Jadi kalau jenengan menika mengingat sesuatu, nyuwun pangapunten, jenengan melihat putra atau putri jenengan, begitu lihat, sik mikir nggak bener Pak, jenenge sapa? Mboten. Tapi yang lihat kula sik mikir, jenggote berubah dari putih kabeh. Kuwi sapa? Jadi kadang ketika kita itu napa? Jarang mengingat, maka biasanya apa? Lupa. Kadang-kadang nggih. Gitu. Tapi kalau kita tuh sering mengingat, maka akan apa? Sabat, subut. Itu apa? Akan ingat dan tetap ingat. Ngerti nggih? Lah, ketika jenengan menika, Bapak kita itu ingat sesuatu, terutama kebaikan dan kebenaran ya. Terus ingat dan menetap di hati kita dalam pikiran kita, apa berikutnya? Harusnya itu menjadi karakter. Maka kalau sudah menjadi karakter itu namanya luzum. Jadi bukan hanya sekedar menempel, bukan sekedar apa, nempelnya itu sangat kuat Pak, maka melekat. Jadi kan tahu nggak? Kadang-kadang ini kan sebenarnya apa? Bukan satu nopo kayu Pak, nggih napa nggih? Tapi karena begitu kuatnya dalam melekat, itu seakan-akan seperti satu kayu, nggih napa enggak? Tapi ketika jalan teliti lagi ternyata tidak. Karena apa? Lemnya sangat apa? Gitu. Jadi akhirnya apa? Itu menjadi seakan-akan menjadi apa? Menjadi satu. Maka kemudian apa harapannya? Harapannya adalah mustaqim. Napa Bapak Ibu? Mustaqim. Mustaqim menika napa? Kembali pada tadi, wabil akhirati hum yuqinun. Maka Bapak Ibu sekalian ya, kalau tadi saya samakan fa inna ma'al usri yusron, apa berikutnya? Diulang lagi. Inna ma'al usri yusron. Ada falsafah Jawa Pak, namanya cokro napa? Napa cokro Pak? Ada yang tahu? Cokro, halo? Cokro itu berputar Pak, gitu. Dan kemudian melindes. Hidup ini nggak Pak? Kayak ban itu loh Pak. Sosok di atas, sosok apa? Di bawah, gitu. Ya. Yang penting bannya orang mandek gitu. Nih mandek repot loh ya. Jadi kalau mungkin terasa malas itu, ojo terus malas gitu. Gimana biar nggak malas gitu ya enggak? Ngubah-ngubah nih, nopo begini, terserah jenengan. Karena begitu ya, sosok ada kesulitan, sosok nopo ada apa? Ada kemudahan dan seterusnya. Itu sampai 2 ayat, Bapak Ibu sekalian, itu yang membedakan hanya 1 huruf. Gini apa nggih? Fa inna ma'al usri yusra. Apa berikutnya? Inna ma'al usri yusra. Apa bedanya? Yang pertama tadi ada fa, huruf fa, dan yang kedua tidak ada. Kan ngeten. Makanya kalau saya membaca saya lanjutkan, Pak. Biar enggak lupa, gitu enggak. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusra. Apa berikutnya? Fa idza faraghta fansab. Memang redaksi ayat menika lebih mengarahnya kepada Nabi Muhammad, Pak.
sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita umatnya ya, selama tidak ada larangan, ngaten nggih, itu kita harus juga mengambil ayat menika. Fa idza faragh tafansab. Jadi saya memahami beberapa kajian tafsir itu lebih kepada keseimbangan. Ya. Jadi kalau ada waktu kosong segera apa Pak? Isi. Ada di antaranya kalau kamu wahai Muhammad siang hari kamu sibuk berdakwah, malam harinya sudah menghadap Allah. Banyak sujud. Ojo mikir nih menungso. Sudah kepada Allah. Ya. Dan itu menjadi kewajiban bagi Nabi Muhammad. Ketika sujud itu kan nggak mungkin bisa-bisi. Ini apa nggih Pak? Bisa-bisa sama istri mungkin nggak? Enggak toh Pak? Nek jenengan sujud ini loh. Bu, kopi nih, mboten toh? Nek sujud ya sama Allah kan. Ruko juga demikian ya, Bapak sekalian. Jadi kalau siang hari sibuk, ya malam harinya asyik dengan siapa? Dengan Allah. Ada lagi mana yang lain ya? Kalau sudah memikirkan kehidupan ma'isyah dunia, bengi ojo neh. Wis istirahat sesuk neh. Contoh gitu. Atau 8 jam kerja, berarti pun apa? Ada jeda. Nah jeda ini maksudnya apa? Ojo mikirnya kuwi, tapi yang lain. Apa maksudnya? Mengingat kepada Allah. Ya. Kemudian juga apa? Kalau sudah bekerja, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teringat, Bapak sekalian terakhir yang saya sampaikan ya. Saat itu mungkin di antara yang kita contoh ya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu apa? Begitu luar biasa ya. Bahkan menjadi manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad. Itu ternyata saya memahami adalah bagaimana kedekatan Nabi Ibrahim dengan Allah. Dengan prestasi duniawi yang luar biasa. Jangan bisa baca Pak sejarahnya. Prestasi duniawi Nabi Ibrahim luar biasa Pak. Ya. Jenengan haji, jenengan umroh itu pahalanya ke Nabi Ibrahim Pak diantaranya. Kenapa? Yang membangun Ka'bah menika sinten? Nabi Ibrahim. Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa? Coba kita lihat. Setelah uswatun hasanah di ayat yang keempat surat Al-Mumtahanah, apa berakhir Pak? Doa dan pernyataan Ibrahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jadi kerja keras Nabi Ibrahim itu kemudian selalu diawali dan diakhiri dengan tawakal. Hanya menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, wa ilaika anabna. Mau apapun yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sebagai bekal kembali kepada Allah. Itu munib. Dan yang terakhir, wa ilaikal masir. Sebuah keyakinan bahwasanya Nabi Ibrahim pasti akan mati, akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.